Apa kata Fatimah radhiyallahu anha? Wahai suamiku, mana makanan yang mau engkau beli untuk anak kita Hasan dan Husain? Sahabat Ali tersenyum. Anu istriku Fatimah, anak kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiku, uangnya sudah aku pinjamkan kepada Allah. Fatimah menangis. Fatimah menangis bukan karena uangnya tidak untuk membeli makanan buat kedua putranya Hasan dan Husain, tapi Fatimah menangis dalam kemiskinan yang sulit, uangnya tinggal 6 dirham, tapi ternyata suaminya memberikannya kepada orang lain dengan catatan meminjamkannya kepada Allah. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, Allah memberikanmu pertolongan, maka aku menangis. Selepas itu kemudian Ali radhiyallahu anhu memohon izin untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Al-yawmul ladzi la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para pengurus surau atau musalla Hidayatul Muhsinin, para jamaah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bu, ibu, sehat semuanya. Mudah-mudahan ibu diberikan sehat zahir batin, rezekinya berlimpah, hartanya tidak putus-putus, uangnya tidak putus. Kalau putus nanti tidak laku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sebab yang paling mahal dari hidup kita adalah sehat. Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas dan adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ayahnya adalah saudara kandung dari ayah Nabi, yakni Abbas bin Abdul Muttalib, saudara kandung dari ayah beliau yakni Abdullah bin Abdul Muttalib. Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat besar yang selalu diabaikan oleh manusia, dan ketika nikmat ini hilang baru mereka menyesal. Yang pertama kata Rasulullah sehat, dan yang kedua sempat. Ada kalanya kita sehat tapi kadang tidak mau menyempatkan diri, dan kadangkala ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, belum tentu pada saat itu kita diberikan kesehatan. Maka malam hari ini dua nikmat besar ini Allah kirimkan untuk kita. Maka bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah atas dua nikmat ini, sebab karena dua nikmat ini kita bisa datang duduk bersama-sama di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduknya kita
berangkatnya dari rumah, duduk bersama di majlis ini, kemudian pulang dari tempat ini, kemudian Allah menurunkan rahmat dan ampunan bagi kita semuanya. Allah kirimkan ketenangan dalam hati. Allah jadikan kita dan anak kita sebagai orang yang salih dan salihah, dan kelak akan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga tertingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Pak, kalau sampian besok pagi, ini yang saya tahu sahabat saya ini, cuma saya lupa namanya ini. Bang Yusuf ya. Misalnya besok subuh, rumah kan dekat surau nih. Sebelah mana rumah? Sebelah situ. Bang Yusuf berangkat ke surau. Pas di depan surau ada muadzin yang tengah adzan sampai pada kalimat as-salatu khairum minan naum. Sampai di pintu masjid, tiba-tiba ada yang telepon Bang Yusuf. Assalamualaikum Bang Yusuf. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Begini Bang Yusuf, sesuai dengan janji saya sama abang, uang yang 10 miliar diambil sekarang Bang. Pertanyaannya, apakah Bang Yusuf tetap masuk ke masjid sholat subuh atau balik ngambil duit 10 miliar? Tetap masuk masjid sholat subuh atau pulang ngambil uang 10 miliar? Sholat dulu. Emang suka bual dia nih. Ustaz Jafar, ada yang telepon, Ustaz Jafar, sampean gak usah sholat subuh, ini dananya sudah cair 10 miliar, kira-kira Ustaz tetap masuk atau berangkat ngambil uang? Masuk masjid dulu, uangnya suruh nunggu depan masjid. Aduh cek penterongko tak Ustaz. Padahal kata Allah di dalam Quran, salat subuh itu adalah salat yang disaksikan oleh ribuan para malaikat-malaikat Allah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar itu salat subuh. Ketika engkau sholat subuh, engkau disaksikan oleh ribuan, ratusan, bahkan malaikat, itu jumlahnya jutaan, yang sedang menyaksikan orang yang sedang sholat subuh. Tapi ketika manusia dihadapkan kepada dua persoalan, dua pertanyaan, tetap sholat subuh atau balik kanan. Nah disinilah peranan iman itu menjadi penting. Sama dengan malam ini, saya yakin para jamaah ibu-ibu juga sama punya kesibukan. Bicara soal sibuk, dunia ini nggak berhenti dari sibuk. Ya Kak Tuan, saya lupa nama jenengan. Kak Tuan Marhayat. Bicara soal sibuk, kapan Kak Tuan yang tidak sibuk? Sibuk terus. Mau tidur sibuk. Sibuknya apa? Mikir besok. Kira-kira kalau sampean mau tidur yang dipikirin apa Pak? PC apa renggang selamat nih mata duitan nongko apa sedo yang dipikirin oleh kita tiap kali mau tidur mesti ada yang dipikirin. Padahal kalau bicara itu di dunia ini manusia yang mana yang tidak tertarik yang seperti itu kata Nabi. Sebab dunia itu kata Nabi indah. Dunia itu adalah ad-dunya hulwatun. Dunia itu manis sekali kata Nabi. Siapa yang tidak suka perkara ini kata Nabi, dan selalu mengundang manusia untuk mencarinya. Maka malam ini kita dapat meluangkan waktu. Sebentar saya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Madura Pak? Indonesia campur saus ya. Oh kan pada Madura nah. Oh nempuk. Banyak nempuk ya pun mbak. Sekelangkong ke tuan rumah Pak Besera, Pak Mahmudi, yang insya Allah beliau akan berangkat umroh tanggal berapa Pak? 13. Kita doakan Pak Mahmudi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala,
diberikan kelancaran pergi dan pulangnya nanti berserta keluarga, sama keluarga mungkin ya. Dan jangan lupa Pak Mahmudi doakan kami semuanya, mudah-mudahan kami juga dimudahkan oleh Allah untuk berangkat haji dan umrah. Bu, pengen cepat kaya? Pengen doa dari saya? Baik, yang kurang hafalannya kurang bagus, tolong ditulis, diingat-ingat. Bacaannya pendek, tulis dalam pikirannya. Pertama ain, kedua lam, ketiga qaf, yang keempat ha. Alaqah. Apa bacanya Ustaz? Ain, lam, qaf, ha. Alaqah. Ngerti alaqah Pak? Kerja. Oh banyak Tuhan muntah alaqah, coba enggak Tuhan marhayat tak kersoki. Mudah-mudahan Pak Mahmudi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan kelak mudah-mudahan umrahnya menjadi umratan makmurah. Maka kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kabar gembiranya yang saya sampaikan malam ini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainakum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Jika ada sekelompok manusia yang berkumpul di masjid-masjid Allah, musola ini sama dengan masjid Allah, yang membedakan hanya tidak ada sholat Jumat saja. Ketika manusia itu berkumpul di satu majlis seperti malam ini, berkumpul di rumah Allah ini, kita sama-sama mendengarkan bacaan Quran kemudian mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kata Rasulullah, melainkan Allah pasti turunkan ketenangan dalam hatinya. Fikirannya tenang, hatinya tenang. Kalau fikiran sudah tenang, maka harta tidak menjadi persoalan. Mau banyak mau sedikit uangnya, dia tidak pernah memikirkan itu. Walaupun uangnya sedikit, tapi hati tenang, dia akan terasa kaya. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghaniyyu bi kathratil arad walakinnal ghaniyyu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang kaya. Alhamdulillah. Bukanlah orang yang kaya orang yang paling banyak uangnya, tetapi orang yang kaya, kata Nabi, ghaniyun nafsi. Orang yang paling kaya itu bukan hartanya yang bertumpuk, tetapi yang kaya yang sesungguhnya ketika Allah menjadikan hatinya baik. Kalau hatinya baik, walaupun rezekinya sedikit, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, suami saya hari ini pulang ke rumah cuma bawa uang 50.000 ya Allah. Suami pulang disambut dengan senyuman. Mas, panggil apa Bu dengan suami? Mas, abang. Abang, bang. Sampean sehat bang? Iya lek, sehat lek, alhamdulillah. Lepas itu suaminya memberikan rezeki kepada istrinya. Ibu, mak, nih saya cuma dapat rezeki 50.000 hari ini, tapi rezeki yang saya dapatkan insya Allah halal, karena pekerjaan yang saya kerjakan halal. Saya jual ikan di pasar. Bukan sampean kan? Dari subuh sampai ketemu jam 10 pulang ke rumah, uangnya halal, kerjaannya halal. Cuma pertanyaannya, apakah timbangannya benar? Ambuin saya somparo. Kadang kok kita masuk pasar tuh Pak, kata Nabi, lebih banyak sumpahnya dibandingkan dengan baiknya. Mohon maaf, bukan saya tuduh sampean ya. Mudah-mudahan sampean bukan macam tu. Kok macam tu tinggalkan. Karena saya menyampaikan apa kata Nabi. 9 pintu dari 10 pintu rezeki. Kata Nabi, pintu rezeki itu ada 10. 9-nya itu dari perdagangan. Berarti yang dagang itu mendapatkan kebaikan. Yang penting kata Nabi, perdagangannya tidak ada sumpah dan tidak ada tipu daya.
Mun sangang hun kebala sangang hun. Cek kebala sekilo. Kenapa saya tunjuk sampean? Karena sampean yang dekat dengan saya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau berkumpul di masjid-masjid Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian belajar di dalamnya, Allah turunkan ketenangan dalam hati kalian. Rezeki tidak akan membuat kalian gelisah, miskin tidak akan membuat cemas, miskin tidak akan membuat takut, karena yakin kepada Allah, aku memang miskin, tapi aku adalah hamba Allah yang maha kaya. Diminta seperti apapun, Allah pasti kasih, Allah pasti memberi, yang penting yakin kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah pasti memberikan rahmat dan kasih sayang yang tiada putus. Orang yang sudah dapat rahmat dari Allah digambarkan oleh Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tuh, orang yang sudah dapat rahmat dari Allah, ketika dia berjalan di atas muka bumi, dia selalu menundukkan hati dan kepalanya. Dia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi dia tetap tegak lurus sebagaimana perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang memperolok-olok dirinya, dia tidak membalas orang lain dengan keburukan, tetapi membalas orang lain itu dengan kebaikan. Ada orang yang memfitnah, dia balik mendoakan orang yang memfitnahnya. Ketika ada orang mencelanya, dia tidak membalas mencelanya, tapi mendoakan kebaikan di jalan Allah. Biarlah saya dihina, biarlah saya dicaci orang, yang penting saya tidak menghina orang, saya tidak mencaci orang, saya difitnah orang, yang penting saya tidak memfitnah orang. Urusan mereka bukan dengan saya, tapi dengan urusan Allah, zat yang menciptakannya. Yang ketiga kata Nabi, setelah yang pertama, Allah turunkan ketenangan di hati orang yang beriman berkumpul malam ini. Yang kedua, Allah turunkan rahmat. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah, mereka berada di dalam naungan Allah melalui malaikat-malaikatnya. Maka insya Allah ibu-ibu yang dengar pengajian nanti pulang diamalkan. Karena malam ini, sekarang ini, kita sedang dinaungi oleh Allah melalui perlindungan malaikat-malaikat yang sedang mencatat kita masing-masing. Dan mudah-mudahan itu bukan malaikat maut. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Setelah itu yang nomor 4, orang yang hadir di majlis malam ini semuanya sedang disebutkan oleh Allah, disebutkan di antara para nabi, nama kita masing-masing disebutkan di antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kita disebut di antara nama malaikat, di antara malaikat nama kita disebut, di antara para wali-wali Allah nama kita sedang disebut. Kenapa? Karena kita sedang mendengarkan kebaikan di jalan Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, berangkat dari rumah, bismillah kita tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, melangkahkan kaki dari rumah berangkat ke tempat ini, niatnya mencari ilmu Allah, maka Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pengajian tidak rugi, panitianya tidak bakal rugi, insya Allah semuanya rezeki yang sudah diinfakkan di jalan Allah akan diganti dengan sebaik-baiknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bicara soal Isra, peringatan Isra Mi'raj, sudah belasan kali, bahkan mungkin sudah puluhan kali panitia ini mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj. Kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah? Diawali oleh dua peristiwa penting. Isra itu, peristiwa Isra terjadi pada tahun ke-10 kenabian,
1 tahun sebelum pindahnya Nabi atau hijrahnya Nabi dengan para sahabat dari Makkah menuju Madinah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya paman yang bernama Abu Talib. Abu Talib itu adalah paman Nabi karena bersaudara kandung dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi, dan merupakan ayah dari sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Talib. Walaupun demikian, Abu Talib tidak pernah beriman atas kenabian Rasulullah. Abu Talib tidak pernah bersyahadat. Jadi jangan heran Pak, ada yang nanya, itu kan bapaknya orang baik, kenapa anaknya tak baik? Itu bapaknya ahli ibadah, kenapa anaknya malas ibadah? Ibunya orang salihah, kenapa anaknya tidak salihah? Sebab kata Allah dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya ya Muhammad, engkau tidak mungkin bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang paling engkau cintai. Buktinya apa? Paman Nabi Abu Talib melindungi Nabi dari kecil, perjuangan Nabi dilindungi, tapi ketika suruh syahadat enggak mau. Enggak usah heran, tidak usah kaget. Kenapa si fulan itu kurang baik ya? Padahal bapaknya baik sekali. Bahkan anaknya Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah. Istrinya Nabi Lut tidak beriman. Ayahnya Nabi Ibrahim tidak beriman. Lah paman Nabi juga tidak beriman kepada Nabi. Jadi kalau ada orang, ya Allah, padahal anaknya, orang tuanya baik, kenapa anaknya tidak baik? Tidak usah khawatir, tidak usah heran, karena ada putra Nabi, ada paman Nabi, ada ayah Nabi, ada istri Nabi yang tidak beriman kepada Allah. Maka malam ini saya mengingatkan kepada para jamaah, mumpung kita berkumpul di masjid, di tempat yang mulia ini, yuk kita saling doakan kebaikan di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Soal rezeki itu gampang, Pak. Yang penting ibadahnya dijaga. Banyak orang ngumpulin kekayaan, susah payah, pagi, siang, sore, malam, hampir 20 jam dia cari rezeki, tapi dia lupa kepada yang memiliki rezeki. Coba belajar sama Kak Tuan Marhayat, kerjanya santai tapi uangnya banyak. Masih banyak Kak Tuan? Abang bagi Kak Tuan. Ustaz siapa sebelah, saya lupa. Sebelah Asman panjenengan besar Saniwan. Ustaz Saniwan diam-diam begitu uangnya banyak Bu. Padahal kerjaannya beliau kan cuma di rumah. Tapi walaupun pekerjaannya di rumah, tuyulnya jalan semua Bu. Kena kerja Ustaz, kena kerja. Tenang beliau. Kalau ditanya kenapa Ustaz Saniwan tenang-tenang saja, ngapain saya payah-payah? Yang penting saya sudah menjaga ibadah. Saya berangkat dari rumah cari rezeki. Soal rezeki urusan Allah, ibadahnya selesaikan dulu, semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Kadang kita ini selalu curiga. Curiga kepada apa? Curiga kepada Allah. Ya Allah, apakah besok aku akan ada rezeki? Ngapain mikir seperti itu? Allah sudah menjamin rezekimu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh saya minum dulu Pak? Ya pun tak boleh mana Kak Tuhan. Bismillah. Aduh, coba aku lagi tibik sih nginom mana? Empon langit enom saja Bu. Mun tak ada dulu minta beda Bu. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, kata Rasulullah. Ini soal rezeki kata Rasulullah. Soal rezeki. Coba kita pikir pakai akal kata Nabi. Kira-kira burung yang terbang, yang satu hari terbangnya puluhan kilo, ratusan kilo itu Pak. Kenapa dia berangkat? Padahal dia nggak punya relasi, nggak punya teman.
Burung itu berangkat, kata Nabi. Apa modalnya? Tawakal kepada Allah. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitana. Rawahul Bukhari. Sanadnya kepada siapa? Kepada sahabat Umar ibnul Khattab. Kalau seandainya kalian bertawakal soal rezeki kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan persoalan rezeki kepada Allah, syaratnya dilaksanakan. Berangkat dari rumah cari rezeki, yang urus rezeki itu Allah. Rezeki kita sudah nunggu, tinggal kita datangi. Maka kata Rasulullah, annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya setawakal, serahkan persoalanmu kepada Allah setelah mencari, gak usah khawatir. Karena kata Rasulullah, la razaqakum, maka niscaya Allah akan menjamin rezekimu kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah menjamin rezekinya burung. Burung pagi berangkat perutnya kosong, kata Nabi, pulang sore hari perutnya kenyang. Kalau manusia apalagi punya akal, punya pikiran, punya hati dan punya tenaga, kenapa tidak yakin kepada Allah? Subuh mau pergi melaut, sholat subuh dulu, laporan sama Allah, ya Allah sebentar lagi saya mau berangkat ke lautan, ya Allah saya mau cari ikan, ya Allah berikan saya rezeki yang halal. Kalau halal ya Allah saya berikan ke anak, anak jadi salih ya Allah. Saya berikan ke istri, istri jadi salihah ya Allah. Hidup kami bahagia, hidup kami tenang ya Allah. Walaupun uangnya banyak, tapi kalau tidak halal dan diharamkan oleh Allah, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Selalu ada keributan dalam rumah tangga. Sama dengan sepeda motor. Sepeda motor itu cuma perlu bensin, tapi kalau bensinnya yang murni, insya Allah jalannya normal. Tapi kalau bensinnya campur air, normal apa tidak? Nyampe depan Sungai Selamat harus didorong. Sama dengan orang, uangnya banyak dia, tapi tak pernah bahagia. Rezekinya numpuk, tapi sakit-sakitan. Datang ke dokter, dok, saya sakit apa ya? Oh, Pak Yusuf, sampean kebanyakan makan ikan malung ini. Sampean kebanyakan makan daging. Sampean nggak boleh makan daging. Nanti kalau makan daging, sampean akan naik darah sampean, tensinya tinggi. Lama-lama sampean itu darah tinggi, ada penyumbatan di jantung, lama-lama jadi stroke. Datang lagi besoknya ke dokter, dok, kepala saya suka pusing, dok. Saya itu nggak bisa sholat, sebab kalau berdiri sholat itu goyang badan, dok. Pak, mulai besok Bapak hindari makanan yang ini. Kenapa dokter? Bapak kena vertigo. Kenapa vertigo? Ada penyumbatan di pembuluh saraf. Besok datang lagi ke dokter. Apalagi Pak? Saya ini susah jalan, dok. Kaki saya panas semua. Persendian tulang-tulang saya seperti terbakar. Oh, Bapak kelebihan zat taurin di dalam tubuh. Bapak mengidap satu penyakit namanya asam urat. Datang lagi ke dokter. Kenapa, dok? Persendian seperti mau patah, kencing susah. Oh, mulai besok jangan sering-sering beli babat di Ustadz Ja'far. Kenapa, dok? Sampean kebanyakan makan babat, tetangganya cuma melongo. Tetangga berdoa, manter tepelang. Datang lagi ke dokter, dok, mata saya berkunang-kunang, pandangan saya kabur, dok. Kalau melihat orang menggendong anak kelihatannya dua. Jadi maaf temu cok dua. Coreng apa nempen. Dokter bilang, oh Bapak mengidap penyakit darah rendah. Mulai besok sering-seringlah main ke rumah Ustadz Ja'far. Rumahnya masih baru itu. Kenapa, dok? Sering-seringlah makan daging di sana.
Cek kalau baik harian lemari sponsor Ustaz Jafar. Nah, tinggal aku ceknya banyak sekilo baik ada Pak. Kalau kamu itu tawakal kata Rasulullah, serah diri berangkat. Coba. Apakah gaji kita yang mencukupi hidup kita atau Allah? Allah. Gaji itu hanya jumlah, hasil dan pendapatan sehari-hari itu hanya angka. Yang mencukupi itu Allah. Maka ketika salat, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal, yang manfaat, yang barokah. Sebab kalau banyak tidak barokah menjadi rusak. Sedikit tapi barokah, manfaat. Bisa nyekolahin anak, bisa mesantrenkan anak. Ustaz lupa terus nama jenengan itu. Ustaz Saniwan. Ustaz Saniwan. Kan kelihatannya sederhana hidup beliau. Duduk di rumah pegang tasbih. Sampean nggak tahu apa yang diminta sama Ustaz Saniwan sama Allah. Ya Allah, saya tidak minta kekayaan ya Allah. Saya cuma minta cukup ya Allah. Mau beli mobil cukup. Mau bangun rumah cukup. Mau berangkat haji cukup. Mau berangkat umroh cukup. Mau sedekah sama tetangga cukup. Udahlah kita ini ibadah jarang-jarang, doanya maksa sama Allah. Allahumma rzuqna rizqan katsiran ajilan. Ya Allah, minta PCC banyak ya Allah. Kecangi boleh kok. Itu mau malaikat ditampiling sampean. Oh, bojong kalau rang ria kok. Minta ada to iko. Saporana Pak, ngapunten Pak, mohon maaf yang kurang paham bahasa Madura Pak ya. Nanti saya campur pakai yang lain Pak. Nah gini loh Pak, hidup kita itu hanya antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Waktunya sholat zuhur berhenti dulu kerjanya. Saya laku nampeng istirahat keluh. Allah la adzan boleh ya Allah. Mangkat. Lo berapa jam mangkat boleh? Alhamdulillah asar ya Allah. Lepas asar pulang nunggu maghrib. Lepas maghrib nunggu waktu isya. Tidur istirahat. Nanti jam 3 jam 4 bangun. Jangan sama dengan Bu, Ibu, bini siapa sih ya? Oh iya kok kelurah perlawanan Bu, Ibu. Lah ada iya acara lemes didik roh. Mi betala kene roman aja ngaji ya. Pagarangan benyang manyang beuna. Monolog bi lagi nah. Le engki ka kan lebur. Aduh. Leki pane panggil bi lagi nah. Umpamanya kata kita ingin katuan marhayat di maka kele apa boleh ajar ya iya mi beta mana neng ini mah akhirnya burung kopi aming minta neng aming pandeteng selamat sore Pak, silakan mau minum apa, mau minum kopi? Oh enggak dek, mau minum apa Pak? Mau minum susu. Kan nyaman pertanyaannya. Akhirnya betahnya di mana? Di warung kopi Pak. Sebab pelayannya selalu nanyanya bagus-bagus. Mau minum apa Pak? Mau yang panas apa yang dingin? Ya kalau dingin dicampur panas kan kemikil dek. Kan pertanyaannya enak. Coba kalau di rumah demabai kakek kok. Abe oleh 5 tahun jantungan lagi nih kakek. Laonan. Iya kakek jia. Kengain. Allah, ceki laku, pu sopu. Baru cek kena tedung, apa jangan sopu? Saya laki tanya, lek kebayaki kopi, mintalah kebayi kopi tibi. Macam tamoy. Iya kopi ini saya celeng jua. Kula na sepote, hari telok sepote rele. Tako kena ke buja atau kena ke micin. Ya minta toles le. Iku mi arah untuk apa toles?
Kan le tahu bida nih kamu kula ben-beni. Iya mi patak nying ke aming coba. Launan kebele kelakena kula ne saya botol saya ngangkui toples merah kak. Saya biru jibuja kak. Saya situng aja micin. Launan Pak Yusuf mi betai roman. Ada kekhawatiran dalam hidup kita ini Pak. Seakan-akan bahwa besok akan terjadi sesuatu yang besar. Kita berpikir jangan-jangan besok aku nggak dapat rezeki. Pun Pak, serahkan saja kepada Allah. Mana kerjaan sampean, kerjakan. Yang penting kerjaannya halal, hasilnya infakkan kepada perkara halal. Hidup tenang dan insya Allah bahagia zahir batin. Anaknya juga jadi anak soleh, istrinya jadi istri yang solihah. Belajarlah kepada istri saya. Istri saya itu Bu, pernah sekitar 2 tahun yang lalu, pas tanggal 25 Ramadan saya tawarin sama istri, Mi, ini sudah tanggal 25 Ramadan, Umi kalau mau ke pasar berangkat saja ke pasar. Siapa tahu Umi mau belanja untuk baju lebaran untuk Umi, anak-anak kan sudah. Jawaban istri saya enak. Sudahlah Bi, yang penting puasanya bagus. Insya Allah saya nggak apa-apa, nggak perlu beli baju baru, saya juga ikhlas. Tenang hati saya Bu. Aduh, bekosongku tang binian. Besoknya saya tawarin lagi Bu, Mi, ini sudah tanggal 26 Ramadan, takut sampai besok kehabisan waktu. Karena kalau 27, 28 saya berangkat ke Jawa Tengah, jadi imam di Jawa Tengah Solo sono Bu. Istri saya jawab, nggak perlu Bi, yang penting saya sudah mampu melaksanakan Ramadan, puasa baik, tarawih saya sudah bagus, saya bisa menghatamkan Quran, sudah senang saya. Tenang hati saya, alhamdulillah saya aman ya Allah. Baru pagi saya percaya sama istri, sore masalah datang. Di depan pintu ada suara paket. Celingak-celinguk saya. Ada apa Bang? Paket Pak Haji. Buat siapa itu? Alamat rumah Komplek Villa Mandiri B19 atas nama Ibu Mia Sumiati. Aduh, celaka tang binir ya. Tun, gimana Bang? Sudah dibayar belum? Belum Pak. Kok belum dibayar? Itu namanya COD. Apa COD? Cash on delivery. Maksudnya Bang, pejari kenangan. Nah, saya simpen. Besok pagi datang lagi paket. Aduh, Arya penyakit poler ya. Atas nama siapa Bang? Masih Pak, atas nama Ibu Mia Sumiati. Duh, tang bini poler kena. Akhirnya teluareh kirim napetok 7 paket saya simpan. Pas buka bersama saya tanya sama istri, Umi kok kayaknya gelisah? Enggak apa-apa. Enggak, saya lihat gelisah, ada apa ini? Enggak ada apa-apa. Ceng saya lah tahu. Udah ada lagi banyak cerita kakek. Arya kan COD, re. Biar kena COD ri tangkan tong kempes re. Leku. Are, leku ya. Are. Arinya mana? Shopee. Arya Lazada. Arya Tokopedia. Leku kelako boleh aja. Oleh 2 bulan suami nama mati kering jong. Ini saya paham dengan ibu-ibu ini. Sebentar lagi kita masuk Ramadan toh. 1,5 bulan ke depan. Kurang lebih 40 hari insya Allah kita masuk Ramadan. Apa? Lah susah kapi Pak Bapak Andre. Aduh, ya nih kok anak lemak, mentang anak gampang hitung 1 juta, embung ria bi 5 juta ria kok,
Belum kue toplesan boleh kok. Mulai lagu oba. Mau lebaran juga mikir kue toplesan. Ini tarhib Ramadan nih Pak. Apa itu tarhib Ramadan? Menyambut datangnya Ramadan. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggalkan oleh Ramadan 6 bulan sahabat itu menangis, bersedih karena ditinggalkan oleh Ramadan. Tetapi ketika 6 bulan berikutnya mau menghadapi Ramadan, sahabat tersenyum semua. Kenapa? 6 bulan lagi akan bertemu dengan Ramadan. Maka malam ini karena di bulan Rajab, mari mulai perbanyak berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, berikan kami keberkahan di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Alangkah indahnya ketika orang-orang hatinya penuh keimanan kepada Allah. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang sungguh beriman kepada Allah, yang berkata amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa amantu bi Muhammadin, dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diperdengarkan kalimat Allah, hatinya bergetar. Ketika mendengarkan suara adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, hatinya bergetar. Alhamdulillah ya Allah. Orang panik mak, ngapunten Pak ya, saya pakai bahasa Madura. Orang panik mak, senaus ken tak abej. Tapi waktu kalimat Allah, pereng, Allahu akbar, Allahu akbar, atau kalimat Allah diperdengarkan, ngeter atena, takut ke Allah. Ingat Pak, iblis itu memang musuh Allah. Dia musuh kepada Allah karena tidak mau ikut perintah Allah, tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah. Itu iblis. Tapi iblis kalau suruh sujud sama Allah, mau Pak. Iblis itu kalau diperintah sujud kepada Allah, dia tidak menolak. Dia hanya menolak ketika diperintah sujud kepada Adam. Tapi kalau suruh sujud kepada Allah, dia mau. Pertanyaannya, kok kita ini susah betul sujud? Salat kita tidak lama. Paling lama sholat kita itu 10 menit, 5 sampai 10 menit, ditambah zikir, tambah doa 15 menit. Satu hari satu malam kita sholat 5 kali, kalau wajib hanya kurang lebih 1 jam. Kalau ditambah dengan sholat sunat yang lain paling cuma berapa menit, kali sekian. Paling banyak habis waktu kita untuk ibadah 1,5 jam. Padahal waktu hidup kita 24 jam. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya nambah. Pulang dari pengajian, imannya nambah. Yakinnya nambah kepada Allah. Iya ya Allah, umur saya sudah banyak ya Allah, usia saya sudah panjang ya Allah, hari ini umur saya 60 ya Allah. Paling lama sisa umur kita 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun itu mau ngapain kita? Hitung kesalahan, bukan hitung amal. Kalau hitung amal percuma. Sebab apa? Amal kita tidak banyak, sujud kita tak lama, sedekah kita tidak banyak, zikir kita tidak panjang, kebaikan kita sedikit. Kalau bukan karena Allah yang menolong kita, tak mungkin kita masih bertahan sampai hari ini. Nggak usah khawatir Pak soal hidup. Selagi kita masih meyakini Allah dan mengimani Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah Allah, bajana bajang bejana alako empon cak terlalu hati-hatian kebab dunia Pak. Engki kan ki maabak kulaban sampean saya mampu. Sepenting rezeki halal, insya Allah berkat. Odik tenang, penyakit jauh. Orang dimin, orang zaman dulu. Engki Ustaz Saniwan. Orang zaman dulu itu kalau waktu sholat bacaannya mungkin tidak sefasih anak-anak hari ini, para santri.
Mbah-mbah kula teng kampung, Pak. Mbah saya dulu waktu di kampung, saya lahir di pondok pesantren karena mbah saya pendiri pesantren juga. Mbah saya itu yayi, tapi kalau jadi imam mungkin tidak sefasih anak-anak muda hari ini, apalagi seperti Ananda Malika tadi. Wong baca Fatihah saja kadang bengkok. Coba kalau logatnya orang Jawa itu baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Saya punya banyak tetangga orang Bugis dulu di kampung. Kalau alaihim jadi alaiseng. Tapi kenapa doanya diterima oleh Allah? Hatinya lurus. Hatinya lurus kepada Allah, bacaannya bengkok. Alhamdulillahi rabbil ngalamin, ngerrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Banyakan batuk daripada ayat. Tapi kenapa doanya dimustajabah oleh Allah? Karena dekat sama Allah. Apa kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an fima yarwihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Rasulullah menyampaikan hadis qudsi kepada sahabat Anas bin Malik. Apa kata Allah kepada hambanya? Idza taqarrabal 'abdu ilayya sibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau ada hambaku yang mendekat kepadaku dengan ukuran satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku mendekat kepadanya seukuran hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, kalau ada hambaku yang mendekat kepadaku dengan ukuran sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku lebih dekat kepadanya dengan ukuran satu depah. Wa idza atani yamshi, kalau ada hambaku yang datang dari rumahnya ke masjid, ke musalla, yamshi dengan berjalan kaki, ataituhu harwalah, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa? Saking Allah mencintai hamba yang dekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, ternyata Allah lebih senang kepada kita dan lebih dekat kepada kita. Bahkan orang yang beriman ketika dia berdoa kepada Allah, tangannya diangkat sebelum tangannya diturunkan, maka Allah pasti mengabulkan. Kenapa? Allah malu. Malu kenapa? Malu kepada hambanya yang dekat kepada Allah, meminta kepada Allah dengan kesungguhan dan keyakinan hati. Allah malu kalau sampai Allah tidak mengabulkan doanya. Kalau kita malu kepada Allah, Allah lebih malu kepada kita. Kalau kita dekat kepada Allah, ternyata Allah lebih dekat kepada kita. Kalau kita banyak berharap kepada Allah, ternyata pemberian Allah lebih cepat dibandingkan dengan pengharapan kita. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, kenapa kita meragukan itu? Ada yang bilang, untuk apa sholat Pak Ustadz? Saya sholat tak apa, tak sholat pun tak masalah. Yang penting baik dengan tetangga, sikap saya jaga baik. Kalau pernyataan Anda seperti itu, mungkin itu benar menurut Anda. Tetapi bukankah manusia beriman itu pertama adalah patuh kepada Allah, berbuat baik di jalan Allah, bukan kepada yang lain. Kalau ada yang bilang, kenapa Anda baik dengan tetangga? Tetangga saya baik Ustadz, maka saya wajib berbuat baik kepada tetangga. Apakah Anda berpikir kebaikan tetangga Anda melebihi kebaikan Allah kepada Anda? Kalau tetanggamu memberi makanan 1 bulan, sudah berapa puluh tahun Allah yang menjamin hidupmu? Mau iman gak iman kepada Allah, rezeki tetap jalan. Tidak ada hubungan dengan itu. Ketika seseorang mengatakan, untuk apa saya sholat? Yang penting hati saya sudah dekat kepada Allah. Bagaimana mungkin orang mengatakan dirinya dekat kepada Allah, sedangkan perintah Allah yang utama saja dia tinggalkan? Ada yang mengatakan, oh sholat itu tidak penting, yang penting hati dekat kepada Allah. Wow,
Kebohongan apa lagi? Sudah jelas dalam Quran itu perintah salat, 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 salat. Kan perintah Allah salat, Mas. Bukan salat yang itu, Ustaz. Salat yang mana? Salatnya hati. Baik. Pertanyaan saya, kalau Anda taat kepada Allah pasti ikut Rasulullah. Apakah Rasulullah salat dengan hatinya? Pasti. Tetapi Anda harus ingat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian semuanya sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti Nabi salat pakai takbir, Nabi salat pakai ruku, Nabi salat pakai sujud. Kalau memang tidak mau salat terserah Anda. Tapi jangan mengatakan untuk apa salat. Maka orang yang mengatakan untuk apa saya salat, tapi sementara dia mengatakan beriman kepada Allah, dia zindik. Apa itu zindik? Kafir di atasnya kafir. Orang kafir seperti Fir'aun jelas, Pak. Kalau tidak mau salat, jangan menghina salat. Silakan buka kitabnya yang paling dekat saja, Pak, yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Disebut dengan Hadratus Syekh karena beliau itu hafal 6 kitab hadis yang muktabarah, 6 kitab hadis utama yang disebut dengan Kutubus Sittah. Beliau hafal Sahih Bukhari, beliau hafal Sahih Muslim, beliau hafal Sunan Nasai, Abu Daud, Turmudi dan Ibnu Majah. Maka beliau itu disebut dengan Hadratus Syekh. Apa kata beliau dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau ada orang yang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia melanggar untuk tidak salat dan mengatakan salat itu cukup dengan hati dan niat karena sudah dekat kepada Allah, berarti dia sudah nyata tersesat di dalam kerusakan. Kenapa perlu saya tegaskan, Pak? Kalau nggak mau salat itu urusan Anda dengan Allah. Urusan jenengan sedon, urusan panjenengan semua, Pak. Masing-masing. Tetapi kalau ada di antara kita mengatakan seperti itu, masalah. Maka saya punya kewajiban, Ustadz Ja'far punya kewajiban, Ustadz Saniwan punya kewajiban. Panjenengan sinten? Saya lupa namanya. Ustadz apa? Ustadz Haji Muhammad Nur punya kewajiban. Semuanya punya kewajiban untuk mengingatkan. Masalah tak apa jeng kita masalah, Pak. Kadang orang untuk apa bojong? Contoh oleh betung itu. Mana orang apa jeng oleh betung, Pak? Apa jeng seare? Apa jeng sebulan? Roman sampean penuh ban betung, Pak. Jual lah kakam macam di betung kepi. Makanya ambuin sampai ngajak dia bu, apa jeng leko. Kalau senapa nih? Kacau bit. Nah, beri panjenengan iki teman-teman. Karena besok saya sama rombongan masih mau ke Kayong Utara, Ibu. Insyaallah sampai tanggal 22 jadwal saya itu masih penuh karena nanti 23 saya harus istirahat, 24 saya berangkat ke Jakarta, 25 saya berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh dengan istri. Tanggal 4 Maret saya pulang ke Indonesia dan harus melanjutkan lagi sampai nanti akhir bulan Ramadan itu sudah penuh semuanya. Kewajiban tadi saya yang nyampaikan kata sambutan siapa? Pak Narilan. Oh, kancak ya, Pak. Saya boleh ya Pak Narilan ya. Beliau bilang saya ini Ustadz apa tadi? Viral ya. Jadi Ustadz viral repot, Bu. Ya kok jauh Ustadz viral. Ken ngakan bakso susah. Ken entar ngakan bakso susah. Mi, kita ke seberang yuk. Ayo. De baru de Pak le minta tanda tangan. Ku bade pesen leka. Ustadz Zen kan? Yang dianu kan? Yang di face iya. Boleh foto Ustadz? Aduh yan. Tak gelem ratin. Gelem tang binia belaut. Kalau pernah pas sabu, kena kejadian pulau-pulau mana yang kemarin yang paling jauh itu Rada ya.
Gula pas acara pengajian selesai, wah, kalau ini bedanya Kisah Niwan. Kalau ulama zaman dahulu itu kalau ketemu yang dikejar kan diminta doanya. Anu Ustadz, anu Kiai minta doanya mudah-mudahan anak saya jadi anak soleh Pak Ustadz. Sekarang sama dikejar, minta selfie. Selfie Pak Ustadz, apa selfie? Nah, tapi semata-mata mudah-mudahan doanya Pak Narilan ini menjadi kebaikan saya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan Pak Sarilan mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah Pak Sarilan. Beliau itu alumni PGA Pak ya. Ya. Tapi beliau yang di Singkawang ya. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sing penting kula kali jenengan sedanten paham Bu. Njok boleh saya paham Ibu Diro. Yang penting kita semuanya ini jaga ibadah, nompo apa yang sudah diberikan oleh Gusti Allah, ikhlas, sabar, istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah kulo kali jenengan sedanten, insya Allah mendapatkan kebaikan di jalan Allah, hidupnya bahagia. Nah, secara madhurah kula sareng panjenengan sedaja sepenting jaga ibadah, pasabar, pi ikhlas jalan Allah, insyaallah diin tenang, diin gampang bi Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dawuh Allah dalam Quran, aku tidak memerintah kalian manusia melainkan hanya untuk menyembah Allah. Jangan syirik kepada Allah. Allah yang ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Syirik dawuh Allah. Mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam beragama, hatinya plong kepada Allah, hatinya lurus dan tulus karena Allah. Hunafa, bersih, hatinya tidak pernah ragu kepada Allah, hatinya tidak curiga kepada Allah, hatinya selalu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Selepas itu wa yuqimus shalah, setelah itu laksanakan salat itu 5 waktu, ada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Wa yu'tuz zakah, bayarlah zakat. Selepas salat jangan lupa kepada orang lain. Kalau pain tetangkena saya tak andian dari guluban sampian. Bu ibu, bu, di cerek sebudian tak andi swarga. Orang cerai tak andi kenangan, kan lebat bayi belautin. Jo, orang cerai jo banyak bisanya jua, kan cerai itu. Banyak bisanya jua itu. Orang kan cerai apa ni kabu? Tuan orang le cuba. Maka daripada Allah wa yu'tuz zakat, maksudnya benih cuma zakat fitrah, saya makna zakat kento bisa infak, bisa sedekah, bisa paring ke orang lain. Kulaban sampean kan baik ke orang lain, baik Allah lebih baik. Mana qasad sadaqatum mim malin bal yazdad, tak akan berkurang dari harta yang engkau sedekahkan di jalan Allah, bal yazdad, akan tetapi akan ditambah oleh Allah. Yang sedekah untuk Isra Mi'raj 1000 akan jadi 10.000 pahalanya, kebaikannya. Yang sedekah 100.000, pahala kebaikannya akan sama dengan 1.000.000. Sebelum akhir, saya mau cerita, sudah berapa jam ceramah saya? Sudah 1 jam. Kasihan ibu-ibu sudah ngantuk semuanya. Marah apa kebala ngantuk bu? Malay tulis moleh saya bu. Wah bu ibu baca kompak aku boleh lagi ustaz jo. Surah ceramah 3 jam, tak apa-apa. Kita sepakat ini udah 9:30. Insya Allah saya tidak lama. Bagaimana kalau jam 2 kita pulang? Tahu sabu pakai saya pada tedu nggak bu? Suatu hari
menantu Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat terbaik Nabi yang paling alim di antara sahabat yang lain, yang bernama Ali bin Abi Thalib, pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib menemukan istri beliau tercinta yang bernama Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memintal benang yang terbuat dari kulit domba, dari bulu domba, atau yang disebut dengan suf. Sementara tidak jauh dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra ada sahabat Nabi yang paling miskin, namanya Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi sedang membantu pekerjaan Sayyidah Fatimah. Setelah itu kemudian Sayyidina Ali atau Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai istriku Fatimah, wahai perempuan mulia, apakah engkau punya masakan untukku?" Tersenyum Sayyidah Fatimah, "Wahai suamiku, saat ini tidak ada makanan. Tapi apakah engkau punya uang?" "Ada. Ada sekitar 6 dirham. 6 dirham itu tidak banyak. 6 dirham itu sedikit. Maka dari uang 6 dirham yang didapatkan dari upah memintal benang itu, kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib suaminya. Kemudian Ali bin Abi Thalib keluar untuk membeli makanan dengan uang yang 6 dirham. Baru keluar dari rumahnya, ternyata ada seorang pengemis yang menghampiri Ali. "Assalamualaikum Tuan, saya ini orang yang miskin. Saya tidak punya apa-apa. Apakah Anda mau meminjamkan sesuatu kepada Allah?" Padahal Ali bin Abi Thalib uangnya cuma 6 dirham. Ketika mendengar permintaan orang ini, terketuk sahabat Ali dalam hatinya. Orang ini berkata kepada Ali, "Apakah engkau mau meminjami Allah?" Ali teringat bahwa Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Barang siapa yang meminjami Allah dengan sebuah pinjaman, maka Allah pasti akan membayar dan membalas pinjamannya dengan bayaran yang besar dan banyak. Padahal uang yang dimaksud tadi yang 6 dirham tujuannya mau beli makanan untuk putranya Hasan dan Husain. Tapi sahabat Ali kemudian memberikan uang ini kepada orang tadi, 6 dirham. Pulanglah Ali kepada istrinya. Apa kata Fatimah radhiyallahu anha? "Wahai suamiku, mana makanan yang mau engkau beli untuk anak kita Hasan dan Husain?" Sahabat Ali tersenyum, "Istriku Fatimah, anak kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiku, uangnya sudah aku pinjamkan kepada Allah." Fatimah menangis. Fatimah menangis bukan karena uangnya tidak untuk membeli makanan buat kedua putranya Hasan dan Husain, tapi Fatimah menangis dalam kemiskinan yang sulit, uangnya tinggal 6 dirham. Tapi ternyata suaminya memberikannya kepada orang lain dengan catatan meminjamkannya kepada Allah. Apa kata Fatimah? "Wahai suamiku, Allah memberikanmu pertolongan, maka aku menangis." Selepas itu kemudian Ali radhiyallahu anhu memohon izin untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada orang Arab. Orang Arab itu orang Arab Baduy yang ada di pegunungan. Tiba-tiba berkata kepada Ali, "Assalamualaikum Tuan." Dia tengah membawa onta. "Apakah Tuan mau membeli onta saya?" Kata Ali, "Maaf Tuan, saya sedang tidak punya uang." "Tidak apa-apa, bayar nanti saja." Padahal orang ini tidak kenal dengan sahabat Ali. Tiba-tiba dikasih utangan. "Ini untanya saya hargai 100 dirham. Tapi saya tidak punya uang Pak." "Enggak apa-apa, bayar nanti." "Bayar nanti." "Apakah Bapak percaya?" "Iya, saya percaya dengan Anda. Nanti kalau tiba waktunya saya datang akan tagih ke Anda." "Baik,
diambil oleh sahabat Ali radhiyallahu an dan dibawalah onta ini untuk dijual. Baru berapa langkah tiba-tiba ada orang lain, "Assalamualaikum tuan, apakah anda akan menjual unta anda?" "Iya, saya akan menjual unta saya. Saya barusan membeli ini pak." "Berapa anda akan menjual unta anda?" Apa kata Ali? "Saya jual 300 dirham." "Baik, saya beli." Tadi yang dapat utangan unta 100 dirham, baru berapa menit langsung dibeli 300 dirham, untungnya 200 dirham. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan langkahnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di sana Rasulullah tersenyum, "Ali, apakah engkau membawa kabar untukku?" "Iya ya Rasulullah." "Baik, apakah engkau yang akan menceritakan atau aku yang menyampaikan kepadamu?" Apa kata Ali? "Ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu dibandingkan dengan aku. "Ali, kamu barusan begini, begini dan begini." "Iya ya Rasulullah." "Mana uangmu?" "Ini ya Rasulullah, 300 dirham." "Ali, kamu tahu tidak siapa yang tadi itu?" "Tidak ya Rasulullah." "Orang pertama kali yang ngutangin itu kepadamu itu adalah Jibril alaihissalam." "Yang kedua yang kemudian membeli untamu itu adalah Mikail. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk turun menemuimu." "Kenapa ya Rasulullah?" "Karena engkau sudah menghutangkan sesuatu untuk Allah. Engkau sudah meminjamkan sesuatu untuk Allah. Dan barang siapa yang meminjamkan sesuatu di jalan Allah, Allah akan membalasnya dengan kontan." Bapak yang menyumbangkan harta untuk musola ini akan dibalas kontan oleh Allah. Dan Allah tidak akan lupa itu. Saudara-saudara yang berinfak bersedekah untuk pengajian malam ini, ibu-ibu yang sedekah mulai dari 1.000 sampai 100.000 dan lebih, termasuk sahabat saya Pak Ahmadi, akan dibalas sebaik-baiknya oleh Allah. Barang siapa yang meminjamkan sesuatu kepada Allah, Allah yang akan memberikan balasan, Allah yang akan membayarnya dengan balasan yang tidak terduga. Cuma kadang-kadang kita ini ragu kepada Allah. Dari apa yang terjadi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, sebenarnya sering kita menemukan di antara kita, tanpa sengaja kita memberi hal kecil kepada orang lain, padahal jumlahnya tidak seberapa, tapi kemudian besok Allah membalasnya dengan yang lebih besar. Kenapa? Hatinya ikhlas dan meminjamkan tanpa sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminjamkan sesuatu dengan Allah, maka Allah pasti akan membalas sebaik-baiknya. Waktu kita tidak akan sia-sia. Selepas ini kita amalkan ilmu kita, walaupun mungkin tidak banyak dari apa yang saya sampaikan, tetapi saya yakin, insya Allah, hakul yakin, bahwa kita semuanya akan mendapatkan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ketika kelak di hari kiamat ada segolongan manusia yang berada di neraka sakor. Malaikat bertanya, "Ma salakakum fi sakor?" Wahai kalian semua yang ada di neraka sakor, apa yang menyebabkan kalian hari ini disiksa oleh Allah di neraka ini? Jawaban mereka, "Lam nakum minal musallin." Waktu kami di dunia, kami tidak pernah sholat malaikat. Kami malas sholat. Ingat, dalam beberapa penjelasan ulama, 1 kali meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa udzur syar'i, 1 kali saja, sadar dia bahwa dia meninggalkan salat tapi tidak merasa berdosa kepada Allah, kelak di yaumil qiyamah Allah akan menghukumnya 27.000 tahun di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kalau tahunan yang kita tinggalkan? Mulai sekarang taubat kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi hal yang sama, perbaiki amalnya, ganti salatnya, jangan main-main, karena hidup kita cuma sebentar. Karena kelak nanti kita pasti ditanya apa yang kita lakukan selama hidup, mulai salat kita, zikir kita, ibadah kita, dan semua yang kita lakukan, tidak ada satupun yang akan terlewatkan dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semuanya. Ibu-ibu, mungkin kita sering bertemu,
tapi ketemunya cuma di media sosial. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menonton saya. Setiap rupiah yang ibu klik itu sudah kami sumbangkan insya Allah di jalan dakwanya Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ibu sadari. Sudah kami salurkan sudah ke beberapa pondok pesantren dan masjid insya Allah. Mudah-mudahan berkat doa ibu semuanya, dakwah saya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan manfaat bagi orang lain. Karena biasanya sebulan sekali saya juga mengisi kajian di Malaysia ibu. Sebulan sekali, biasa di akhir bulan saya berangkat ke Malaysia untuk menyampaikan dakwah. Paling minimal 1 minggu. 1 minggu itu biasanya 14 masjid Pak. Dan insya Allah awal-awalnya orang Malaysia kaget karena waktu saya nyampaikan tausiah di sana, tausiah subuh dan maghrib, saya dikirain orang Semenanjung, saya dikirain orang Kuala Lumpur Pak Ahmadi. Memang kawan saya itu udah belikan saya di sana itu peci yang tinggi itu, yang pecinya orang Malaysia yang hitam tinggi. Saya cakap pakai bahasa Kuala Lumpur. Mereka tanya dengan saya, Tuan Guru orang Kuala Lumpur kah? Taklah, saya orang Indonesia. Taklah, Tuan Guru ni asli Kuala Lumpur. Dalam hati, oh iya saya orang Kuala Lumpur karena saya orang Madura Pak. Kuala Lumpur itu kan artinya celot Pak. Iya Pak, celot Pak ya. Mereka pikir seorang Kuala Lumpur, Ustaz Ja'far. Ini tanya asisten saya. Mereka tidak tahu kalau saya nak berangkat Malaysia tuh 4 bulan sebelum saya berangkat, saya nonton film Upin Ipin. Saya belajar cakap Malaysia itu dari Upin, Pak. Jadi mereka kata, wih luar biasa Tuan Guru ni. Ini mungkin orang Kuala Lumpur ni. Boleh lemati jawab, iya orang celot dia. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Nyon seborah langkong-langkong dek para kiai, para ustad. Apa boleh Pak Ahmadi? Surat tambah boleh Pak? Oh langsung doa. Oh mau langsung doa beres Pak. Kemun surat ceramah boleh seporan. Sampian bahaya ceramah Pak. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.